Subscribe channel ini. Sekali lagi. Subscribe channel ini. Oke ya semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasang modul universal ya, modul universal ke mesin cuci SAP ya. SAP ini SAP tipe ini ya, tipenya dengan kerusakan modul. Nah ini akan kita gunakan modul universal ya, bentuknya seperti ini. Nah nanti akan kita instalasi ke kabel-kabelnya. Tapi sebelum kita menginstalasi kabel-kabelnya ya, harus dipastikan dulu ini ya, motor palep ini harus dipastikan dulu bagus. Cara memastikannya cukup diukur pakai multitester ya. Kalau dia nyambung ada 2 pin, ini juga ada 2 pin, berarti palep pengisian airnya bagus. Terus ini ya, motor drainnya, motor drain ini di bawah ya. Kalau SAP ini dia untuk motor drain dia 2 kabel. Nah ini bisa langsung dicolokkan ke listrik untuk memastikan motor drainnya masih bagus atau tidak. Kalau misalnya dia masih bagus, berarti motor drainnya bisa membuang air, karena kalau misalnya di dalam masih ada air. Nah terus juga harus dipastikan juga motornya ya, motor penggerak listriknya ya, itu harus dipastikan juga bagus atau tidak. Kalau mesin cuci SAP ini kabel untuk motornya itu warnanya abu-abu, kuning dan merah ya, ini 3 ini. Dan kalau untuk motor drain dia warna 2 kabel ya, warna putih dan ungu. Nah, itu untuk motor drain atau untuk motor penggerak untuk buang air ya, dan juga untuk menarik solenoid. Dan juga harus dipastikan ya kapasitornya bagus. Nah, ini kapasitornya sudah kita cek bagus ya. Cara mengukurnya seperti mengukur kapasitor biasa. Dan yang satu lagi perlu diperhatikan juga ini ya, water levelnya ya. Ini kalau water level bawaan SAP ini dia menggunakan 2 kabel ya. Sedangkan modul universal ini dia untuk water levelnya dia menggunakan 3 kabel ya. Nah jadi modul ini dia sudah ada bawaan water levelnya, dan nanti akan kita pasang water level bawaan modul baru ini ya. Yang untuk motor level bawaan mesin cuci ini tidak kita pasang ya, karena dia 2 kabel. Oke, setelah dipastikan semua yang saya jelaskan tadi bagus ya, baru kita modifikasi atau instalasi kabel-kabelnya ya. Yang mana untuk kabel penggerak motor, baik yang di sini maupun yang di modul, dia masuknya ke pin mana. Oke ya, kita mulai. Stop dulu. Nah ini ya, bawaan dari modul juga dia ada ini ya, sekunnya ya. Sekunnya sudah ada, nanti kita pasang. Nah yang pertama akan kita masukkan dulu ini ya, jalur AC nya. Ini jalur AC dari mesin cuci ini ada 2 kabel ya, jalur listrik ini warna coklat dan warna biru. Nah ini untuk yang warna coklat dan warna biru, yang dia larinya ke sini ya, ke depan modul, itu kita putus saja ya, kita buang, kita nggak kita pakai ya, karena modul yang bawaannya itu kita matikan alias tidak dipakai. Nah oke ya, ini karena kabelnya pendek, jadi kita mau cari sambungan dulu. Nah oke ya, pertama kita sambung kabel AC nya dulu ya, karena kabel AC bawaan mesin cuci ini pendek ya, jadi kita sambung dulu. Kabel AC ini dia ada 2 kabel ya, jadi kita sambung. Kita pakai selongsong bakar sebagai isolasinya. Masukkan. Satu lagi.
Oke, potong dulu, kita masukkan di isolasinya. Ini kabel AC-nya ya, kabel AC itu kabel ini ya, yang langsung colok ke listrik. Nah, ini kabelnya. Ini dua kabel. Nah, kalau untuk modul jenis ini ya, ini ada pin-pinnya ya, berapa pin ini? Tuh banyak tuh. Kita pasang dulu sekunnya sebelum dimasukkan ke pinnya. Ini ada sekunnya ya bawaannya. Kita kupas sedikit. Kita masukkan karetnya, baru kita masukkan ke sini. Nah, setelah ini kuat ya, lalu ini dimasukkan. Nah, kalau untuk modul jenis ini ya, modul yang jenis ini ya, kalau kalian pakai modul universal yang seperti ini penampakannya ya di dalamnya. Nah, dia masuknya ini ada berapa pin ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, masing-masing dari 7 pin ini ada fungsi masing-masing ya. Nah, untuk jalur AC itu merah ini dia ini ya, anggaplah sebagai massa. Nah, masanya dia masuk di sini ada tulisan zero line ya, ke yang paling ujung. Ini ada tulisan zero line, dan yang satu lagi ya itu ini ya, zero line atau pin yang paling ujung sekali kalau posisinya ngadepnya seperti ini ya. Terus yang kabel AC satunya kita pasang ini dulu. Pasang sekun. Jepit ya. Nah, ini ya, kabel AC yang satunya ini dia masuk ke pin yang ujung satunya lagi ya, atau di situ ada tertulis fire line ya, itu sebagai api. Nah, sudah, ini kabel AC-nya masuk ke pin ujung, dan pin ujung masanya zero line, apinya fire line. Itu untuk kontak kabel AC. Nah, sekarang kita akan masukkan palepnya ya, motor palep untuk pengisian air ya. Nah, kalau mesin cuci ini dia menggunakan 2 solenoid ya, 2 solenoid untuk membuka air ya, untuk mengalirkan air ke dalam mesin cuci ini ya. Nah, ini nanti 2 motor ini akan kita jadikan satu, karena kalau kita pakai satu sebenarnya bisa, tapi air yang keluar kecil. Tapi kalau kita pakai 2, air yang keluar lebih besar, karena dia di saluran di sini dia dibagi 2 cabang, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Jadi kalau kita hanya pakai satu, otomatis air yang masuk hanya dari satu jalur saja ya. Tapi kalau misalnya kita dua-duanya kita nyalain, maka air yang mengalir tuh dari 2 jalur. Jadi air yang masuk lebih besar. Nah, nanti kedua ini AC ya, kita akan jadikan satu saja dengan yang ini. Nah, ini ada kabel. Nah, ini ya, kabelnya ada warna oranye dan ungu ya. Ungu ini ada 2 kabel, tapi di sini digabung jadi satu. Ungu ini sebagai massa ya, massanya, dan kalau yang oranye ini sebagai api ya. Tapi kalau yang di sebelah sini ungu
dua sama seperti ini, dan yang satunya coklat. Ungu yang dua ini jadi sebagai api, sebagai masanya ya, atau yang coklat ini apinya, seperti itu kurang lebih. Nah sekarang kita sambung ya, sambungkan. Coba dulu Mas. Oke ya teman-teman semua ya, sekarang kita akan jadikan dulu masanya satu ya, baik masa untuk palep, masa motor drain, dan juga masa common atau untuk dari motor listriknya ya. Nah ini kabel ungu yang dari sini ya, ini satu, dan yang ini satu, ini dua ya, dua ini seperti ini ya. Nah mas, untuk yang warna abu-abu ini, warna ungu ini akan kita jadikan satu nanti sebagai masanya ya, masa untuk palep pengisian air. Ini kita potong ya, seperti itu. Ini masanya dijadikan satu, yang warna ini ya, warna ungu seperti ini, digabung saja ya. Nah terus kita cari masa motor listrik ya. Nah ini di bawah ini ya, motor listriknya ini ada 3 kabel ya, warna abu-abu, kuning, dan merah. Nah common daripada motor listrik ini atau masanya, dia warnanya abu-abu ya. Kalau yang merah dan kuning ini untuk sebagai running dan starting ya, bergantian sebagai running dan starting. Tapi kalau commonnya ini ya sebagai masa, warna abu-abu. Nah ini kita cari ya, di sini warna abu-abu. Nah ini ya, ada warna abu-abu ini yang dari modul ya. Ini kita putus saja, kita copot. Ini isolasinya kita buka dulu ya, karena kuat banget ya. Kita suruh. Oke, kita tarik dikit ya kabelnya supaya agak mudah nanti kita menyambungnya. Nah ini ya, nanti ini tetap akan digabung jadi satu. Oke, kita gabung menjadi satu. Nah ini masa palep pengisian air dua ya, ini dan ini masa motor listrik. Nah setelah itu kita cari masa untuk motor drain ya, motor drainnya. Nah ini kalau motor drain di di bawah ini itu kabelnya warna ungu dan putih ya, ungu dan putih. Nah yang ungu ini akan kita jadikan masa. Kita cari kabel warna ungu ini ya, kita cari kabel warna ungu ini yang ke atas. Oke. Nah ini ya, ini kabel warna ungu ya, yang dari bawah tadi ya, dia munculnya di sini ya. Nah ini kita kupas juga, kita jadikan satu di sini. Nah ini sebagai masa nantinya, jadi masa untuk keseluruhan ya, baik untuk palep, motor drain maupun motor listrik. Nah terus kita buat sambungan juga ya, karena terlalu pendek kabelnya. Oke ya. Nah ini sebelum kalian menyambung kabel-kabelnya ke modul ini ya, itu seperti video-video kita sebelumnya, itu kita harus posisikan dulu posisi modulnya di mana yang enak dimasukkan ya, supaya tutup ini bisa kepasang seperti itu. Nah nanti kalau misal posisinya sudah kita dapat, nah nanti baru kita sambung kabel ya, maksudnya supaya nanti kabel yang kita sambung ini pas. Nah nanti kalau misalnya kita sambungnya terlalu pendek, kalau di sini dia nggak masuk, ternyata dia di sini yang masuk, nah kita mau menyambung kabel lagi.
Nah, maksudnya seperti itu. Jadi pastikan dulu ini posisinya ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya, zero line, air line. Nanti ini, nah ini nanti di sini kan posisinya. Nah, jadi maksudnya supaya pas kita menyambung kabel, tidak kita sambung lagi ya, jadi pas sambungannya. Nah, untuk ini ya, ini tadi seperti ini masanya sudah jadi satu ya. Ini masa motor palep, yang ungu ke bawah itu masa motor drain, dan abu-abu ini masa motor listrik ya. Ini kita sambung dulu, nanti kita sambungkan ke modul sana. Kita sambung ya ke ini, sambung, kita pasangkan ini ya. Kita pakai ini aja. Nah, itu ya, setelah kita pasang itu kita ukur di sini ya, pas. Nah, seperti ini ya, kita potong. Awas darah. Terus kita pasang ini harus terlalu terpasang ya, sekunnya ini. Nah, usahakan dipotong agak panjang terus dibengkokkan, masukkan ke sini. Itu ya. Nah, untuk masa masanya ini kita masukkan ke sini ya, pin nomor 2 dari zero line ini ya. Ini kan ada zero line kabel AC yang ini ya. Nah, ini untuk masa yang dari seluruh motor tadi kita masukkan ke pin nomor 2. Nah, di sini ya, pin nomor 2 ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita instalasi palepnya ya, ini palep pengisian airnya. Ini yang satu warna oranye, ini ya, kita potong. Ambil warna oranye ini, oranye ya, dan warna coklat ini ya, ini warna coklat yang satunya ini. Nah, ini kita cari ini ya, warna coklat, kita potong juga. Nah, ini di sini kita jadikan satu ini ya, warna coklat dan warna oranye ini. Ini apa naik nih? Kita pakai lagi. Kita pakai siko baik. Nah, ini teman-teman ya, kita coba pakai satu dulu ya, satu palepnya saja. Nanti kita mau lihat dulu ya, karena yang ini kayaknya ada masalah juga nih. Tuh, ini sampai keluar. Kalau ini kan enggak. Emang cek ini kan enggak. Ini kita coba pakai yang ini ya. Nah, kita ambil yang oranye aja. Kita masukkan ini.
Jadi untuk palepnya kita pakai satu ya. Kita jepit. Terus kita masukkan. Nah, kalau untuk palep di modul ini dia ada tertulis ya inval valve ya. Itu jadi di si modul ini ada tertulis inval palep. Nah, itu dimasukkan saja ke sini untuk palep pengisian air yang ada tulisannya inval valve. Masuk. Oke. Sekarang kita akan cari apa namanya ya, motor drain ya, motor drain apinya. Nah, ini kalau motor drain ini saya jelaskan tadi ada dua kabel kan, kabel abu-abu dan putih. Kabel abu-abu ini nanti digabung ya, ini sebagai massa. Dan yang kabel ungu ya, ungu ini sebagai massa dari motor drain. Dan yang kabel warna abu-abu ini massa dari motor listriknya ya. Nah, ini digabung jadi satu. Jadi lalu yang di sini ya, kabel abu-abu, kabel ungu dan abu-abu yang dari motor listrik dan dari palep itu di sini digabungkan juga jadi satu, lalu dimasukkan ke sini ya. Ini dijadikan satu massanya. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, sekarang kita mau, ini anggaplah apinya ya, api daripada motor drain. Nah, ini putih ya, sama-sama putih. Ini kita gabungkan. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari kabel putih yang di atas untuk motor drain. Nah, ini ya teman-teman ya, kabel putihnya ini ya, tuh. Ini yang ke modul itu kita potong, kita tarik dikit ya, seperti ini, pas. Nanti kita sambung lagi. Kita sambung seperti ini, terus kita paskan ya di sini. Nanti kan posisi modul, nanti kita potong segini. Nah, ini kita kasih isolasi ya. Ini sebenarnya ya, kalau seperti video-video saya yang sudah ya, sebenarnya kalau untuk dari sistemnya seluruh mesin cuci itu sama prosesnya kalau kita ganti dengan modul universal, cuman dia beda di kabel ya, warna-warna kabel seperti itu. Kita kasih ini. Nah, kalau yang sub ini lain lagi warnanya kan, dengan Samsung ataupun LG. Untuk motor drainnya saja beda. Itu kalau LG dan Samsung itu motor drain water level. Untuk kabel water levelnya aja beda kan. Kalau Samsung LG itu kabel water levelnya 3, tapi kalau yang sub ini dia 2. Itu saja sudah beda kan. Makanya kita buat video setiap merek. Nah, ini ya, ini api daripada motor drain ya, kabel putih. Nah, kalau kesininya ini masuknya yang ada tulisan apa ya ini? Nah, ini ya, yang ada tulisan al retraktor ya. Nah, ini ya. Jadi kabel ini yang untuk motor drain ini di modul ini ada tulisan al retraktor, bukan bulldozer. Nah, ini ya, yang ada tulisan al retraktor. Nah, ini ya. Jadi kabel ini yang untuk motor drain ini di modul ini ada tulisan al retraktor, bukan bulldozer. Bukan bulldozer. Al retraktor. Nah, ini ya. Jadi kabel ini yang untuk motor drain ini di modul ini ada tulisan al retraktor, bukan bulldozer. Bukan bulldozer.
Iya dia. Pin nomor 3. Yang penting dia ada tulisan all retraktor. Nah, kita masukkan ya. Nah, ya. Seperti itu. Sekarang tinggal ini ya. Untuk motor listriknya ya. Atau motor utamanya, motor penggerak drumnya untuk proses pin, dan juga motor penggerak gearbox untuk proses wash ya. Ini. Nah, seperti ini ya. Ini motor listriknya ini ada 2 kabel ya, merah dan kuning. Ini yang dari atas juga ada warna merah dan kuning. Nah, ini kita gabungkan sesuai warna seperti ini. Nah, itu ya. Sekarang kita cari di atas warna merah dan kuning. Nah, ini ya, warna merah dan kuning. Nah, ini kita potong juga. Nah, ini ya, ini kabel dari motor listriknya warna merah dan kuning ya. Ini kita sambung dulu. Iya deh. Kita sambung, lalu kita paskan ke sini ya, gitu. Kita kasih langsung bakar ya. Langsung bakar, kita masukkan. Mesin. Oh iya, ini ya. Jangan lupa, tadi kelupaan dipasang ininya ya, kapasitor startingnya. Ini kapasitor starting ini tadi posisinya di sini ya. Itu di situ. Nah, untuk yang warna merah ya, ini kita gabungkan ke warna merah. Ini. Ini juga kita masukkan ke sini. Ini. Baru kita masukkan rongsongnya. Gitu. Nah, ini di sini nanti. Sekarang kita kupas ini. Masukkan ini karet sekun. Ini kita lipat 2 ya. Usahakan dilipat 2. Nah, untuk dari yang motor listrik ya, ini kan kalau di pin ini dia tinggal 2 ya. Jadi di sini ada tulisan rotation apa dia nih, in. Nah, ini terserah kita mau masukkan ke mana, ke sini. Jadi nanti yang kabel kuning ke satunya. Nah, nanti kita lihat perputarannya gimana. Nah, sekarang kita masukkan yang kabel kuning. Kita sambung. Sambung ke kapasitor starting. Kita kasih langsung bakar. Ini nanti ke sini. Ya.
masukkan. Nah, masukkan ke pin yang satunya. Jadi tulisannya itu ada apa dia itu? Motor rotation ya tulisannya. Ini dua ya, motor rotation ada nih, ada 2 pin. Jadi dimasukkan ke situ. Nah, sekarang kita mau sambung untuk ini ya, water level. Kalau water level bawaannya ya ada dua kabel, karena dia ada 2 kabel, sedangkan modul ini dia menggunakan water level 3 kabel. Jadi kita akan gunakan water level bawaan mesin ya, bawaan modul. Ini masuk ke sini ya selangnya, selang ketinggian air. Nah, untuk memastikan kabel ini ya, pin mana yang masuk ke sini, ini kan ada 3 pin, ini juga ada 3 pin. Nah, untuk memastikan pin-pin mana yang berhubungan dengan ini ya, caranya seperti ini saja. Ini pin ini ya, yang 1, 2 ini jaraknya lebih dekat. Nah, jadi yang satunya jaraknya lebih jauh, klep seperti itu. Nah, di modulnya juga seperti itu. Ini yang 2 ini jaraknya lebih dekat, dan yang 1 ini jaraknya lebih jauh. Nah, jadi diurut saja ya. Misalnya kita ambil yang dari jarak dekat 1, 2, 3, berarti di sini diambil yang jarak dekatnya ini ya, berarti 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya cara memasangnya. Nah, sekarang kita sambungkan kabelnya. Pas dulu. Kabelnya kita solder aja ya, karena di sini nggak ada soket. Kita solder saja. Kita siapkan dulu 3 kabel. Kita siapkan dulu 3 kabel seperti ini ya. Nah, kita ambil 1 lagi aja nanti. Ini kita potong. Nah, nanti kabel ini ke sini akan kita solder. Kita nyalakan dulu soldernya. Ini ya, soldernya kita panasi dulu. Sembari menunggu solder panas ya, kita pasang dulu ini ya, pin untuk covernya ini ya, cover switch. Nah, cover switch yang ada tulisan di modul ini nanti akan kita jadikan satu, atau kita langsungkan ya. Caranya seperti ini. Kita buat dulu ini. Kita masukkan ini. Spoon ini ya. Nah, ini kita seperti ini. Di sebelahnya juga kita buat seperti ini ya, di sini. Oke, seperti ini.
masukkan. Nah, copper switch ini kita jadikan satu seperti ini saja ya. Oke, nah seperti itu untuk copper switchnya. Nah, sekarang kita tinggal pasang water level ya, water level. Jadi kita buat ini ya, sambil nunggu solderannya panas. Ini bersingkat waktu. Ini kita masuk ini. Ya. Nah, ini kita cari jarak yang terdekat ini ya. Kita lihat dulu ya jarak yang terdekat. Oh iya, ini ya. Kita ambil dulu pin 1, jarak yang terdekat 2 pin. Nah, ini kita ambil juga ya, pas. Ini kita kasih timah. Nah, kita ini pin yang terdekat juga ya, seperti ini. Kita kasih timah. Ini disolder ke sini. Seperti itu. Nah, kalau untuk pin satunya sudah ketemu, tinggal diurut aja ya. Berarti ini 1 2 3. Di modul juga seperti itu, berarti 1 2 3 seperti itu. Pasnya kan hidupnya. Kabel ya kurang ya. Pin 2. Bentar. Ini kan di sebelahnya kan, berarti ini ke sebelahnya. Oke. Tinggal yang satunya. Masuk ke sini ya, terus itu, dan ini masuk ke sebelah sini ke water level. Oke, ini kita solder. Oke. Nah, seperti itu ya cara penginstalasi
pengkabelan mesin cuci SAP tipe berapa ini ya, tipe SM805P ya, ini sekitar 8 kilo. Nah seperti itu ya cara penginstalasi kabelnya. Nah sekarang akan kita coba ya, kita tes, nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Itu pos dulu. sekarang ini ya, ini sudah kita nyalakan ya, ini kita on-kan dulu powernya. Ini sekarang kita mau coba dulu spin ya, atau pras pengeringnya. Nah ini kalau untuk speed ya, modul ini lampu indikator ini ya, lampu merah ini, itu kita pindahkan dulu ke posisi spin yang paling bawah. Nah setelah itu kita pencet start. Nah seperti itu ya, kita tes dulu posisi spin. Nah itu airnya sudah buang ya, nah, itu airnya buang seperti itu. Nanti kita coba lihat proses spinnya. Terus dah, nah kan bangkonya kan kalau dekat rokok. Ya buang air dulu. Saya. Ini buangnya keluar dari bannya ya? Iya, Keluar ya sudah ya? itu. Kamu ambil dikit tarik dikit ember. Oh, Nah, situ ya. Nah itu airnya sudah membuang keluar, hingga kita lihat putaran drumnya ya. Nah itu ya, itu posisi drumnya sudah berputar. Nah dia berarti proses spinnya oke ya. Sekarang kita coba tes pencucinya ya, dan water level. Ini kita pause dulu, kita matikan ya, terus kita masukkan selang Sini cara. air. Sini air. Buka mana deh, sini deh. Kalau kurang dulu. dah. Nah sekarang kita coba tes posisi Sikorannya bocor. mencuci. Kita nyalakan dulu ya. Nah kita pilih dulu water level yang paling bawah. Ini apa dia? Ini sikon aja. Ngisep nih. Itu dia mengisi air. Kita lihat apakah dia bisa berputar sendiri. Kalau dia normal, begitu proses ketinggian airnya cukup, dia akan berputar sendiri pulsatornya. Nah seperti itu ya, ini kita mau tes dulu. Kita tes. Nah, oke ya guys ya, sudah berputar sendiri ya pencucinya tuh ya. Jadi sudah kita tes pengering sama pencucinya bagus semua ya. Tuh kedengarannya suaranya. Oke, jadi seperti itulah video lengkapnya sampai selesai. Ini tinggal merapikan saja ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa jika bermanfaat like dan subscribe, share. Terima kasih.